Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku, Rina. Semoga kisah ini dapat menghibur kalian ya. Kisah kali ini kami ambil dari buku Kisah Seram Pengantar Tidur karya A.S. Sunarwi yang berjudul Kesasar di Alam Gaib. Kejadian ini telah lama menghantui hidupku. Bahkan meski hal ini telah lama terjadi, aku masih belum bisa menguasai diri. Saat senja, saat sinar mentari digantikan oleh kerlip lampu-lampu kuning yang temaram. Malam itu seperti biasa aku tidur dengan nenekku. Detik demi detik berlalu wajar. Sampai awal dari trauma psikisku itu terjadi. Aku terjaga dan tak mendapati siapapun di sampingku. Ketakutan segera merayapi. Aku tak biasa dengan keadaan seperti ini, tertidur sendirian. Aku segera mengerjap, mencari-cari nenek di seluruh penjuru rumah yang kini seolah tak berpenghuni. Aku pun memutuskan keluar, meski jujur, rasa takut semakin menghinggapiku. Aku semakin mempercepat langkahku saat memasuki kawasan itu. Meski saat siang aku selalu menghabiskan waktuku di sana, namun suasana malam selalu menerbitkan rasa takutku. Terlebih, banyak yang mengalami hal-hal di luar nalar. Bahkan seorang tetanggaku jadi gila setelah diganggu penghuni lahan pondok pohon randu yang tinggi besar itu. Bulu kuduku semakin meremang. Tak ada lagi warga yang berkeliaran setelah pukul 8 malam. Aku semakin melebarkan langkahku dengan kaki kecilku saat keanehan mulai aku rasakan. Jalan yang aku lalui mendadak menjadi panjang. Apa aku salah jalan? Gumanku heran. Tidak, ini jalan yang biasa aku lewati untuk pergi ke rumah saudaraku. Berharap nenekku ada di sana. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul. Ia mengejarku membabi buta. Aku benci wajahnya, taringnya, seringainya. Aku terus-menerus berlari semampu yang aku bisa. Terus dan terus, hingga jantungku terasa sakit. Aku memang agak lemah jantung sejak kecil. Berlari yang seperti ini cukup berisiko bagi nyawaku. Di depan sungai aku menghela napas lega. Dia sudah tidak mengejar. Aman, pikirku. Namun, salah. Aku keliru. Aku melihat sosok lain yang membantu tak jatuh berkejaran lagi. Makhluk itu ada di dekat pohon dengan sebuah lubang di dekat dahannya. Ia berceloteh dengan nada asing yang membuatku merinding. Dengan tergagap-gagap, aku berusaha membaca ayat kursi. Meski bacaanku kacau, tapi bereaksi. Lengking dan mengerikan itu terdengar. Dan sebuah kepala menggelinding ke arahku yang terus berlari menuju ke arah selatan. Aneh, kenapa aku ada di sini? Aku tertegun melihat bangunan yang mirip rumahku. Di depannya aku lihat nenekku dengan tatapan kosong. Aku menghampiri beliau dengan riang, melupakan kenyataan di hadapanku. Ada rumah yang seperti rumahku. Aku segera merengek kepada nenek agar kembali menemaniku tidur. Tapi dia tetap mematung. Aku amati seksama wajah pucat beliau, seolah tak ada darah yang mengalir di tubuh ringkih itu. Saat aku pandangi lagi, aroma melati tiba-tiba menyeruak dari tubuhnya. Disusul bau anyir darah yang membuatku mual. Aku lepaskan genggamanku darinya dan segera berusaha lari, hingga sebuah sinar tiba-tiba menyilaukanku. Rasanya hangat, tubuhku jadi terasa melayang. Aku tidak tahu apa lagi yang terjadi. Yang pasti saat aku terbangun ada nenek yang memandangku cemas. Beliau pun bercerita bahwa dulu rumahnya memang berada di kawasan pinggir sungai. Saat sungai banjir rumahnya pasti terendam. Rumah itu kini tak berbekas lagi. Di akhir cerita, nenekku menegaskan sekali agar aku tidak ke kawasan itu lagi. Aku hanya mengangguk patuh dengan sisa ketakutanku. Aku berdoa lirik agar hal itu tak terulang lagi.
Sejak kejadian itu aku selalu didera ketakutan yang hebat. Setiap kali malam tiba dan aku berada di daerah terbuka, aku selalu membaca doa-doa. Demikian ya teman-teman, kisah kali ini semoga kalian terhibur ya. Ini sepertinya rumah yang didatangi oleh, ya ini kayaknya rumah yang lama, yang waktu itu rumahnya ada di pinggir sungai yang akhirnya tenggelam dan tak berbekas lagi. Mungkin itu adalah sebuah kayak dari masa lalu gitu kayaknya ya. Dan ada juga nenek di sana. Kira-kira menurut kalian siapa ya nenek yang ada di pinggir sungai itu? Yang menurut dia ini kayaknya udah gak ada deh. Oke, begitu aja teman-teman ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus dan bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.